Jerry melihat foto kedua orang tuanya. Bab 86. Malam itu di Villa Smith tampak sangat ceria. Apalagi setelah makan malam dihidangkan di meja oleh para pelayan. Jerry, Daniel dan Ryan sangat antusias menghadap ke meja yang penuh dengan makanan dan minuman yang sangat jarang dapat mereka nikmati. Daniel saat ini sedang menggosok-gosok telapak tangannya seperti tidak sabaran untuk melahap banyak makanan sekaligus. Tuan Smith yang melihat ini hanya bisa terkekeh. Bagaimanapun dia tahu bahwa ketiga anak muda ini adalah mahasiswa yang hanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sekitar kampus dan asrama. Dan ini juga berlaku bagi Jerry. Walaupun Jerry memiliki uang yang banyak di kartu bank miliknya, namun dia tidak terlalu menggunakannya kecuali ketika dia berurusan dengan petugas administrasi rumah sakit di mana Ibu Rico dirawat ketika itu. Hal yang paling tidak dapat dilupakan adalah ketika mereka makan malam di kamar Diamond Lotus Mansion ketika itu. Jerry, apa rencanamu selanjutnya setelah ini? Tanya Tuan Smith di sela-sela makan malam mereka. Tidak terlalu banyak, Kek. Pertama adalah menemuimu dan kakek William untuk memberitahu bahwa adanya pengkhianat di dalam rumah mereka. Yang kedua adalah menunggu kepala pelayan Tuan Aaron Patrick untuk membahas agenda apa saja yang direncanakan oleh Robin dan mengacaukannya. Yang ketiga adalah menemui ayah angkat dan Tuan Sham untuk meletakkan beberapa orang di beberapa pusat hiburan dan perbelanjaan di Star Hill. Ini karena belum lama ini telah ada beberapa preman yang mengaku bahwa kawasan Jewel Star adalah milik mereka dan kami sempat bentrok dengan mereka. Kata Jerry menjelaskan agendanya mengunjungi Metro City kali ini. Mendengar tentang pengkhianat di keluarga William. Apakah kau sudah pasti siapa orangnya? Tanya Tuan Smith. Sudah, Kek. Dan semua akan terungkap setelah kita bertemu nanti dengan kakek William. Kata Jerry masih belum ingin memberitahu kepada Tuan Smith siapa pengkhianat yang berada dalam keluarga William itu. Untuk yang kedua, bagaimana kau bisa mengenal kepala pelayan di keluarga Patrick? Bukankah mereka ini adalah musuh yang telah mencelakai ayahmu? Tanya Tuan Smith lagi. Jerry. Ryan kini menegur Jerry dengan halus sebelum Jerry melanjutkan kata-katanya. Lalu Ryan menggeser gelasnya dan meletakkan sesuatu di balik bayangan gelas tersebut. Jerry mengerti maksud Ryan ini. Dia pun segera mengurungkan niatnya untuk menjelaskan tentang bagaimana dia bisa berhubungan dengan kakek James, kepala pelayan keluarga Patrick. Tuan Smith yang melihat tanda itu juga tidak berusaha bertanya lagi. Jerry, malam sudah terlalu larut. Tentunya kalian sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya segeralah beristirahat, kata Tuan Smith. Baiklah, Kek. Aku akan segera beristirahat sekarang dan sampai bertemu lagi esok pagi. Kata Jerry pamit. Tuan Smith juga berdiri dan segera menawarkan beberapa buah kamar di mana mereka bisa tidur malam ini. Tapi sebelum itu dia melihat ke arah sebuah kamar yang besar di lantai itu. Dia mendesah sejenak. Ada raut kesedihan terpancar di wajah tuanya. Jerry. Ini adalah kamar milik orang tuamu dulu sebelum mereka pindah. Jika kau ingin melihat-lihat, aku akan menemanimu sebentar. Kata Tuan Smith. Jerry hanya mengangguk. Dalam hati dia juga sangat ingin melihat-lihat peninggalan orang tuanya. Karena sebagai seorang anak, dia sangat ingin mengetahui seperti apa orang tuanya dulu. Setelah menyuruh kepala pelayan untuk membukakan pintu, Tuan Smith mengajak Jerry untuk memasuki kamar itu dan mempersilahkan Jerry untuk melihat-lihat. Jerry kini memandang ke sekeliling kamar itu. Tidak terlalu banyak perabot di dalam kamar tersebut. Hanya ada lemari pakaian, meja rias dan ranjang yang cukup besar serta beberapa lukisan antik yang terpajang di dinding. Jerry melihat di meja rias itu ada foto sepasang lelaki dan wanita yang dibalut dalam gaun pengantin.
Jerry segera melangkah mendekati meja itu dan mengambil foto itu lalu memandang ke arah Tuan Smith. Itu adalah foto ibu dan ayahmu Jerry. Foto itu diambil di hari pernikahan orang tuamu tepatnya di Villa William. Kata Tuan Smith menjelaskan. Jerry hanya menatap foto itu dan menarik nafas dalam-dalam. Ada rasa perih menyayat di lubuk hatinya. Tuan Smith kini melangkah ke arah laci meja itu dan mengeluarkan album foto dan menyerahkannya kepada Jerry. Dalam album ini semua adalah foto ibu dan ayahmu. Kau bisa melihat-lihat dan hanya itu yang kakek miliki sebagai peninggalan dari orang tuamu. Jerry dengan tangan bergetar menyambut album foto yang diserahkan ke tangannya oleh Tuan Smith. Foto pertama dia melihat sepasang muda-mudi sedang membelakangi kamera menatap ke arah laut di geladak kapal pesiar mewah. Foto kedua terlihat bahwa seorang wanita cantik saat diwisuda diapit oleh lelaki setengah baya dan juga wanita setengah baya. Jerry berpikir bahwa itu pasti ibunya dan kakek Smith serta almarhumah neneknya. Foto ketiga adalah sepasang lelaki dan wanita sedang tersenyum gembira dengan latar belakang bertuliskan Harvard University. Saat ini Jerry tengah fokus membolak-balik gambar dalam album itu satu persatu dan tanpa terasa air matanya mulai mengalir. Dia dapat membayangkan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tuanya ketika itu. Kakeknya yaitu Tuan Smith hanya bisa menepuk-nepuk pundak Jerry untuk menenangkannya. Betapa bahagianya ayah dan ibuku kek. Lihatlah senyum di wajah mereka ini. Ayah dan ibumu saling mencintai. Tanpa perjodohan. Mereka bertemu kala itu tepat ketika mereka masih usia kanak-kanak. Sebenarnya ada rencana untuk menjodohkan mereka. Aku dan kakekmu William memiliki rencana itu. Namun mereka telah menjalin hubungan dan mendahului rencana kami. Biarlah semuanya nanti kakekmu William yang menceritakan. Kata Tuan Smith tak bisa menahan air matanya. Ayah mana yang tidak sedih ditinggal mati oleh anak semata wayangnya. Tak lama setelah itu nenek Jerry pula menyusul. Walaupun dia kaya, memiliki banyak harta, tapi tetap saja dia tidak bahagia. Inilah sebabnya mengapa dia habis-habisan mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan cucunya yang hilang itu. Baginya Jerry adalah harta satu-satunya yang dia miliki. Semua untuk Jerry. Bahkan dia kini sudah memiliki ancang-ancang untuk menindahkan seluruh asetnya di dalam dan di luar negeri ke atas nama Future of Company. Jerry, aku sudah sangat tua. Sudah waktunya pensiun dan menikmati masa tuaku. Kau harus cepat belajar menjadi seorang pemimpin sebuah perusahaan besar Jerry. Aku memberimu waktu selama 3 bulan untuk belajar. Jika tidak, aku akan mengalihkan seluruh harta kekayaanku ke panti asuhan dan rumah-rumah kebajikan. Ancam Tuan Smith untuk memotivasi Jerry. Itu ide yang bagus kek. Berebut pahala semasa hidup bekal untuk akhirat. Kata Jerry dengan luguhnya. Keletuk. Dasar anak bodoh. Kapan kau akan pintar? Kata Tuan Smith kemudian berbalik menuju keluar setelah menjitak kepala Jerry dengan gagang tongkatnya. Jerry hanya cengengesan sambil menggosok-gosok bekas di mana tadi dia dijitak. Untung tidak di bekas luka. Jika tidak, aku pasti akan masuk lagi ke dalam penjara putih. Kata Jerry bergidik ngeri dan segera berlari mengikuti Tuan Smith dari belakang. Di sini ada beberapa kamar dan kalian bebas memilih kamar yang mana saja. Kata Tuan Smith setelah mereka sampai di luar kamar mendiang orang tua Jerry. Kami mau kamar yang paling besar dan paling mewah selain kamar kakek. Kata Jerry membuat permintaan. Kau akan mendapatkannya anak bandel. Samuel. Bawa ketiga anak ini menuju lantai 2 dan tempatkan mereka di kamar induk di lantai itu. Perintah Tuan Smith kepada kepala pelayan keluarganya. Saya laksanakan Tuan. Kata kepala pelayan bernama Samuel itu sambil menghormat. Mari Tuan muda semua. Ikuti saya ke atas.
kata Samuel mempersilahkan Jerry, Daniel dan Ryan untuk mengikutinya masuk ke dalam lift menuju lantai 2. Begitu mereka sampai di kamar yang paling besar, paling mewah dengan ranjang empuk dan besar itu, Daniel, Ryan dan Jerry segera terbang dan melompat seperti anak monyet lepas dari kandang. Ini ranjang yang empuk Jerry. Sangat berbeda dengan ranjang asrama, kata Daniel sambil melompat-lompat di atas tempat tidur itu. Oh, aku juga belum pernah merasakan ranjang empuk sebegini, kata Jerry. Kalian berdua minggir dulu. Aku akan melompat ke atas, kata Ryan sambil mundur membuat ancang-ancang untuk berlari dan melompat ke atas tempat tidur tersebut. Bruk. Terdengar suara terhempas ketika Ryan meluncur dan mendarat dengan mulus di atas kasur besar itu. Mereka lalu tertawa terbahak-bahak diikuti oleh gelengan kecil dari kepala pelayan itu. Kakek Samuel, terima kasih sudah mengantar kami ke kamar ini. Kami sangat suka, kata Jerry. Sama-sama Tuan Muda. Jika tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya permisi dulu, kata Samuel meminta diri. Silahkan kakek, beristirahatlah. Anda mungkin sangat lelah, kata Jerry mempersilahkan. Lalu dia berbalik dan menghajar Daniel dengan bantal. Seketika suasana dalam kamar itu seperti kapal pecah. Terdengar sumpah serapah dan derai gelak tawa dari ketiga pemuda itu. Kepala pelayan yang melangkah menuju lift untuk turun ke bawah hanya bisa tersenyum geli mendengar celoteh ketiga pemuda itu dari dalam kamar. Episode sebelumnya, Ryan melarang Tuan Smith mengadakan pesta. Episode berikutnya, Robin dan Diana mengatur rencana. Bab 87. Keriting. Terdengar suara telepon berdering di pagi buta itu, membuat seorang wanita setengah baya terbangun dari tidurnya dan segera meraih ponsel dan dengan menyipitkan matanya dia segera melihat ke arah layar ponsel untuk melihat nama pemanggil. Robin, pikirnya dalam hati. Wanita setengah baya itu segera melirik ke arah seorang lelaki yang masih tertidur di sampingnya. Tak lama kemudian dia menjawab panggilan itu dan segera keluar dari kamarnya. Robin, ada apa meneleponku sepagi ini? Tanya wanita setengah baya itu dengan lesuh. Diana, aku heran denganmu. Dengan serangkaian peristiwa dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, kau masih bisa tidur dengan nyenyak. Sungguh sesuatu ketenangan yang tiada taraf, kata lelaki bernama Robin itu menyindir. Lalu, apa lagi yang bisa aku lakukan? Kau kan tahu bahwa aku setidaknya sudah berusaha untuk mencari tahu siapa Jerry itu sebenarnya. Tapi sialnya mereka ada 3 orang. Dan anak buahku tidak dapat memastikan siapa Jerry yang asli di antara ketiga anak muda itu. Kata Diana. Kau harus mencari tahu Diana. Harus. Jika tidak, kau pasti dalam masalah besar. Kata Robin mengancam. Apa maksudmu Robin? Sudah cukup kau mengancamku. Setiap hari hanya itu yang selalu kau katakan. Aku tidak mengancammu Diana. Seharusnya kau lebih berhati-hati. Bayangkan saja jika orang tua busuk bau tanah si William itu bertemu dengan Jerry dan memindahkan seluruh asetnya ke tangan anak itu. Kau dapat apa Diana? Kau hanya akan gigit jari setelah apa yang kau lakukan puluhan tahun ini tidak membuahkan hasil. Kata Robin memperingatkan. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Bukannya aku tidak berusaha. Hanya saja usahaku selalu gagal dan sepertinya anak itu selalu dilindungi oleh Dewi Keberuntungan. Kata Diana sambil memijit-mijit keningnya.
Kau masih ada kesempatan, Diana. Masih ada kesempatan. Kata Robin mengulangi perkataannya. Kesempatan apa maksudmu, Robin? Tanya Diana tidak mengerti. Benar-benar bodoh. Dengar Diana. Kau masih punya kesempatan. Awasi terus gerak-gerik orang tua itu. Perhatikan kemana dia akan pergi. Setelah mendengar bahwa cucunya yang hilang itu telah kembali, dia pasti akan menemuinya di Villa Smith. Kau harus bisa mengikutinya dengan berbagai alasan. Kata Robin memberikan jalan pada Diana. Benar, Robin. Aku harus mengawasi orang tua itu. Kau tenang saja. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkan dia bertemu dengan cucunya itu. Kata Diana dengan tekad bulat. Apa hubungannya dengan kau menyuruhku untuk tenang? Bagaimanapun aku adalah kepala keluarga Patrick. Aku tidak akan tersentuh. Sebaliknya kaulah yang akan habis jika kedokmu terbongkar, Diana. Hahaha. Kau memang benar-benar ular berbisa, Robin. Kau menjebakku dan keluargaku. Kata Diana menggeram. Apa? Aku menjebakmu? Hei. 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 Aku tidak bodoh, Diana. Kaulah yang meminta bantuanku untuk bisa masuk ke dalam keluarga William dan menjebak Jackson. Kau juga mengemis di bawah ujung kakiku untuk membantu keluargamu dari kebangkrutan. Ingat itu, Diana. Kata Robin dengan suara menggeram. Sudah. Sudah, Robin. Saat ini aku sangat buntu. Kau jangan menambah-nambah lagi kebuntuanku. Begini saja. Aku akan menyuruh Pero untuk mengatur penghadangan jika orang tua busuk itu ingin menemui cucunya di Villa Smith. Kau tunggu saja kabar baiknya. Kata Diana. Bagus. Selesaikan dengan caramu dan aku akan membantumu dari belakang. Kata Robin lalu menutup panggilan. Diana berpikir sejenak lalu membuka kembali kunci layar di ponselnya dan mulai melakukan panggilan ke nomor ponsel Pero. Keriting. Keriting. Lelaki bertubuh tegap yang masih terlelap dalam tidurnya itu tersentak begitu suara panggilan itu mengejutkannya. Dia yang masih bermalas-malasan segera meraih ponselnya dan menekan tombol jawab sambil membenamkan wajahnya ke bantal. Halo. Masih pagi sekali. Siapa ini? Katanya dengan suara yang kurang jelas. Pero. Ini aku, Diana, majikanmu. Cepat bangun. Aku ada tugas untukmu yang harus segera kau selesaikan. Kata suara di ujung telepon yang ternyata Diana itu. Begitu mendengar suara yang dikenalnya itu, membuat Pero tersentak dan buru-buru duduk di sisi tempat tidurnya. Nyonya besar. Ada tugas penting apa yang membuat Anda menelepon saya begitu dini? Tanya Pero. Pero. Hentikan pertanyaan omong kosong itu. Segera persiapkan dirimu. Aku memerintahkan agar kau segera bersiap memimpin orang-orang kita untuk melakukan penghadangan terhadap Tuan Besar William yang akan menuju Villa Smith untuk menemui Jerry. Sir. Begitu mendengar nama Jerry disebut oleh Diana, darah dalam tubuh Pero berdesir kencang. Dia tahu apa maksud dari perkataan Diana itu. Dia sangat ketakutan saat ini. Sumpah demi apapun jika dia bisa menghindar, maka dia akan menghindari berurusan dengan Jerry. Ini karena Jerry dikelilingi oleh orang-orang yang kuat dan pintar. Namun untuk tetap menyenangkan hati Diana, dia tetap bertanya. Nyonya, jika maksud Anda adalah menghadang Tuan Besar William, maka di mana kami harus mencegatnya? Tanya Pero.
Kau begitu bodoh, Pero. Tapi baiklah. Aku telah mengatur orang-orangku dan menginstruksikan agar kalian menyergap mereka di jalan sepi menuju Bukit Metro bagian utara. Tepat ketika mereka sampai di bawah jembatan layang, sergap mereka dan segera tawan Tuan William dan habisi semua pengikutnya. Kata Diana mengatur rencana. Baiklah Nyonya. Aku akan mempersiapkan diri. Dan Anda tinggal menunggu kabar baik dariku. Kata Pero. Selesaikan tanpa jejak atau kau akan kubuat menderita jika pekerjaan ini gagal kau kerjakan. Jangan khawatir Nyonya. Kata Pero lalu mentup panggilan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimanapun aku terhutang nyawa pada Jerry. Tidak. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ayahnya telah celaka oleh perbuatan mereka. Kini anaknya juga mereka incar. Dasar manusia-manusia serakah. Aku harus menepati janjiku kepada Jerry. Kata Pero dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Pero lalu membangunkan istrinya yang masih tertidur. Istriku. Ayo bangun. Kau harus membawa anak-anak untuk meninggalkan Metro City ini dengan segera. Kata Pero membangunkan istrinya dengan cara mengoncang-goncangkan wanita yang masih terlelap itu. Ada apa suamiku? Apakah akan ada sesuatu yang akan terjadi? Mengapa kau menyuruhku untuk meninggalkan Metro City? Kata istri Pero yang terbangun dengan heran. Dia memang tahu apa pekerjaan suaminya. Namun yang tidak dia mengerti adalah, mengapa dia sampai disuruh pergi meninggalkan Metro City. Pasti ada sesuatu yang sangat serius. Aku mengemban tugas berat dari Diana. Wanita ular itu memintaku untuk menculik Tuan Besar William. Kau segeralah berkemas dan tinggalkan kota ini. Aku khawatir jika aku gagal, kau dan anak-anak akan dalam bahaya. Apa? Sungguh gila wanita itu. Baiklah suamiku. Aku akan bersiap-siap untuk meninggalkan kota ini. Tapi, di mana aku harus pergi? Tanya istri Pero yang tidak tahu kemana dia harus mencari perlindungan. Kau tunggulah dulu. Aku akan menghubungi seseorang untuk meminta perlindungan. Kau segera bangunkan anak-anak dan kalian harus segera berkemas dalam 30 menit. Kata Pero mendesak agar istrinya segera bersiap. Setelah istrinya bangun dan meninggalkan kamar itu, Pero lalu mengambil ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry melihat foto kedua orang tuanya. Episode berikutnya. Pero membocorkan rencana Diana. Bab 88. Pero membocorkan rencana Diana. Bab 88. Kriting. Bunyi suara ponsel itu membuat seorang lelaki setengah baya menghentikan sarapannya. Dengan perasaan penasaran, dia segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan segera melihat ke arah layar. Nomor siapa ini? Pagi-pagi sudah menelepon. Ada perlu apa orang ini? Sebaiknya aku jawab saja. Pikir lelaki setengah baya itu dalam hati. Halo. Siapa di sana? Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Kata lelaki setengah baya itu begitu menjawab panggilan tersebut. Tuan Ronald, ini saya Pero. Duar. Begitu orang yang menelepon menyebutkan namanya, lelaki setengah baya itu langsung menamparkan meja. Dia sangat kenal dengan Pero ini.
Dia adalah pengkhianat yang nyaris saja membocorkan identitas Jerry kepada musuh keluarga William dan Smith. Pero Bach Ngan. Ada perlu apa kau menghubungiku? Apakah kau sudah sangat bosan dengan hidupmu saat ini? Tanya Ronald dengan suara bergetar karena amarah. Tuan Ronald. Aku tahu aku sangat bersalah kepada Anda dan Tuan Muda Jerry. Karena aku hampir saja membuatnya celaka. Hanya saja aku menelepon kali ini tidak bermaksud untuk mencelakai Tuan Muda. Kata Pero dengan suara tercekat. Taktik jahat apa lagi yang sedang kau mainkan ini Pero? Apa kau belum cukup senang ketika nyawa busukmu itu diampuni oleh Tuan Muda? Jika kau menginginkan kematian sebelum waktunya, maka silahkan kau memainkan taktik busukmu dan aku akan segera mengakhiri hidupmu. Kata Ronald dengan suara sedingin es. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar dengan mengkhianati kepercayaan Anda. Namun di sini aku tidak ingin melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Aku akan memberitahu kepada Anda Tuan tentang rencana jahat yang telah diatur oleh majikanku bersama Robin kepala keluarga Patrick. Teruskan keteranganmu. Jika kau berbohong, aku akan mengejarmu walau ke dalam lubang cacing sekalipun. Kata Ronald mengancam. Aku tidak akan berbohong kali ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menjadikan anak istriku sebagai jaminan. Kata Pero dengan tujuan sambil menyelam, minum air. Lanjutkan. Perintah Ronald. Begini Tuan. Diana Ragnar telah membuat rencana bersama dengan Robin Patrick untuk menghalangi agar Tuan William tidak dapat bertemu dengan Jerry. Mereka telah memerintahkan kepadaku untuk mengetuai orang-orangnya mencegat rombongan Tuan William di bawah jembatan layang menuju Bukit Metro di sebelah utara. Lalu apa jawabmu? Tanya Ronald. Aku terpaksa menyetujuinya Tuan. Karena aku memikirkan keselamatan anak dan istriku. Untuk saat ini aku telah menyuruh istri dan anakku meninggalkan Metro City. Hanya saja aku tidak tahu kemana harus menyembunyikan mereka. Bagaimanapun, anak buah Robin ada di mana-mana. Aku khawatir jika pengkhianatanku ini terbongkar, mereka akan membantai keluargaku. Kata Pero sambil menarik nafas panjang. Mendengar ini, Ronald terdiam sejenak. Dalam hatinya dia berpikir keras lalu berkata, Pero, bagaimanapun ini adalah masalah serius. Aku sangat menghargai niatmu ini. Untuk keselamatan keluargamu, kau tidak perlu khawatir. Pindahkan anak istrimu ke Hotel Berlian. Di sini aku dan anak buahku akan menjamin keselamatan anak istrimu. Kata Ronald memberi angin segar. Bagai orang yang sedang mengantuk diberi bantal, Pero yang mendapat jaminan keselamatan anak dan istrinya dengan semangat membeberkan rincian rencana yang diberi tugaskan kepadanya oleh Diana. Sebelum mengakhiri panggilan telepon itu, Ronald tak lupa memperingatkan kepada Pero agar segera menyingkir ketika terjadi bentrok antara orang-orangnya dan anak buah Diana dan Robin. Pero segera menyetujui dan langsung mengakhiri panggilan. Setelah panggilan diakhiri, Pero segera menemui istri dan anaknya. Menyerahkan kartu bank dan menyuruh agar istrinya segera pergi menuju Hotel Mutiara. Istriku, segeralah berangkat. Jika terjadi sesuatu kepadaku, kau harus segera pergi ke kota Star Hill dan mintalah perlindungan kepada Tuan Ronald di sana. Kata Pero memberi pesan kepada istrinya. Istrinya hanya mengangguk dan tidak banyak membantah. Jaga dirimu suamiku.
Aku pergi dulu, kata istrinya berpamitan. Cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu, kata Pero memberikan kunci mobil dan mengantar istrinya ke garasi. Lelaki setengah baya yang sejak tadi malam memperhatikan villa mewah kediaman Tuan Besar Smith itu memalingkan perhatiannya kepada lelaki sebaya dengannya yang berada di sampingnya. Regan, apakah ada sesuatu yang mencurigakan yang kau lihat? Tanyanya kepada lelaki yang berada di sampingnya itu. Untuk saat ini semuanya aman ketua. Hanya saja aku merasa tidak lama lagi akan ada kejadian yang akan menggemparkan di Metro City ini. Jawab lelaki setengah baya bernama Regan itu. Aku juga dapat merasakan hal yang menyenangkan tidak lama lagi akan pecah, kata lelaki yang memiliki wajah menyeramkan dengan bekas luka cacat di wajahnya yang memanjang dari alis sampai ke pipi itu. Ketua. Tanda hubung. Kata-kata Regan terhenti ketika dia mendengar suara panggilan di ponsel lelaki yang dipanggil ketua itu. Lelaki setengah baya yang dipanggil dengan sebutan ketua itu segera mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan. Ronald, di mana kau saat ini? Ada apa kau meneleponku? Tanya lelaki yang wajahnya menyeramkan itu. Draco, aku berada di Hotel Mutiara saat ini. Sebentar lagi aku akan bergerak ke Bukit Metro. Beritahu aku di mana posisimu, Draco, kata lelaki yang menelepon itu. Sejak tadi malam aku berada di dekat villa Tuan Smith guna mengawasi keadaan. Apa kau akan segera datang ke sini? Tanya lelaki setengah baya yang ternyata adalah Draco itu. Draco, aku ada kabar penting untuk disampaikan kepadamu dan Tuan Syam. Katakan kabar berita apa itu, Ronald? Kata Draco ingin tahu. Lalu Ronald membeberkan semua informasi yang dia peroleh dari Pero tentang rencana penyergapan rombongan Tuan Besar William yang akan menemui Jerry di Villa Smith. Ternyata ada gunanya juga si Bangs Astriste Pero ini. Tuan muda sangat jeli dengan keadaan. Beruntung kita tidak membun Astris hanya tempo hari, kata Draco dengan senyum menyeringai. Draco, segera atur anak buahmu. Aku akan menghubungi Tuan Syam untuk membuntuti rombongan Tuan William. Kita harus bergerak cepat. Jika terlambat, maka kau tahu sendiri akibatnya, kata Ronald. Kau beritahu saja secepatnya kepada Syam. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Anak-anak buahku bertebaran di mana-mana. Siap untuk membantai rusa di jalan aspal, kata Draco terkekeh riang. Setelah panggilan diakhiri, Regan yang penasaran bertanya, ada apa Ronald menghubungimu, ketua? Tanya Regan penasaran. Ronald menghubungiku untuk memberitahu tentang rencana Robin dan Diana yang merencanakan akan mencegat rombongan Tuan William menuju Villa Smith guna menemui Jerry, kata Draco menjawab pertanyaan Regan. Lalu ketua, apa yang harus kita lakukan? Tanya Regan. Hehehe. Kita akan bersenang-senang, Regan. Bukankah sudah lama kita tidak berkelahi? Saatnya kita melemaskan otot-otot yang kaku, kata Draco terkekeh senang. Mendengar ini tampak wajah gembira tergambar di wajah Regan. Apakah itu benar, ketua? Hahaha. Ayo ketua. Kita tinggalkan tempat ini dan atur segala persiapan. Aku sudah tidak sabar untuk membantai anak buah Robin ini dan membalaskan dendam 25 tahun yang lalu, kata Regan lalu berdiri dan berjalan menuju ke arah mobil yang mereka parkir di tempat tersembunyi.
Draco hanya mengikuti saja dari belakang sambil terkekeh senang. Bersambung. Episode sebelumnya, Robin dan Diana mengatur rencana. Episode berikutnya, pembantaian di bawah jembatan. Pembantaian di bawah jembatan. Bab 89. Jerry. Woi Jerry. Ayo bangun. Kata Daniel sambil menarik kaki Jerry agar segera bangun. Jam berapa sekarang Daniel? Tanya Jerry. Sudah pukul 8. Cepatlah. Aku mendengar kakekmu tadi menelepon. Katanya dia mengundang Tuan William untuk datang kemari. Kata Daniel. Hah? Kakekku menelepon. Itu adalah kakekku dari sebelah ayah. Di mana Ryan? Tanya Jerry lalu buru-buru bangkit untuk duduk. Ryan sedang mandi. Kakekmu menyuruhku untuk membangunkanmu. Kau tidur seperti badak Jerry. Oh kau ini Daniel. Kasurnya ini terlalu empuk. Kata Jerry beralasan dengan menyalahkan kasur. Tak lama kemudian Ryan masuk dengan berpakaian sangat rapi seperti orang kantoran. Dia memakai setelan celana hitam, baju putih dipadu dengan jas berwarna hitam dan sepatu kulit yang berkilat. Tampak di tangannya memakai jam tangan Swiss yang mahal. Jerry tercengang melihat penampilan Ryan. Baru dia sadar jika Daniel juga memakai pakaian yang berbeda pagi ini. Jerry segera mengucak-ucak matanya dengan punggung tangannya kemudian berdecak kagum. Wah Ryan. Daniel. Betapa gagahnya kalian pagi ini. Dapat dari mana pakaian itu? Tanya Jerry dengan terkagum-kagum melihat kedua sahabatnya itu tampil beda hari ini. Kepala pelayan Samuel yang memberikannya kepada kami. Lihat jam tangan Rolex ini Jerry. Ini harganya $100.000. Apa kau tahu itu? Kata Daniel sambil menggoncang-goncangkan tangan kirinya tepat di depan wajah Jerry. Aku juga harus cepat-cepat mandi supaya bisa memakai pakaian bagus seperti kalian. Kata Jerry segera berdiri dan dengan sangat usilnya menjambak rambut Daniel. Kau Jerry. Ah sialan. Hanya itu kata-kata yang keluar dari bibir Daniel ketika dia ingin membalas tapi Jerry sudah keburu lari. Di Villa William saat ini. Ketika Tuan Besar William selesai menerima panggilan telepon dari Tuan Smith yang meminta dirinya untuk datang sendirian ke Villa Smith, dia sangat bersemangat dan mulai bersiap-siap berkemas diri dan segera menemui cucunya yang sangat dirindukannya. Sebenarnya sangat wajar jika Tuan William sangat bersemangat ketika ini. Ini tidak lain adalah dia sangat menaruh harapan tinggi kepada cucu satu-satunya yang bisa diharapkan itu. Ini karena Kenny cucu tertuanya adalah cucu yang cacat. Walaupun ada kesan wibawa, kearifan dan memiliki kepintaran seperti Wilson anaknya yang telah meninggal dunia 22 tahun yang lalu, namun keterbatasan fisik membuat Kenny tidak bisa terlalu diharapkan. Oleh karena itulah Tuan William menumpahkan semua harapannya kepada Jerry. Selama perusahaan yang dia rintis berada di bawah kendali Jackson, perusahaan itu terus-menerus mengalami penurunan. Nilai pasar saham anjlok dan selalu kalah bersaing dengan perusahaan Walker dan Patrick. Untuk saat ini aktivitas keluarga Patrick memang sempat terhenti. Tapi itu hanya sementara. Sebentar lagi ketika keadaan mereka mulai stabil, mereka pasti akan segera menggebrak pasar dan bertarung dengan perusahaan top lainnya di negara ini. Tuan William kini sedang memikirkan apa yang harus dia jadikan sebagai alasan agar Jackson dan Diana tidak mengikuti dirinya ke Villa Smith.
Aku harus menyuruh Jackson dan Diana ini untuk meninjau proyek di selatan Metro City dan membuatnya sibuk hari ini. Kata Tuan William dalam hati. Setelah berpikir, dia lalu mengambil gagang telepon, menekan nomor dan mulai membuat panggilan. Halo ayah. Kata suara lelaki di ujung telepon begitu panggilan itu terhubung. Jackson. Pergilah bersama Diana untuk meninjau proyek yang sedang berlangsung di selatan Metro. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kata Tuan William memberi perintah. Baik ayah. Aku akan berangkat bersama Diana ke sana sekarang. Kata Jackson tanpa sedikit pun membantah. Lakukan sebaik mungkin. Kata Tuan William segera mengakhiri panggilan. Apa yang dikatakan ayah padamu? Tanya seorang wanita setengah baya kepada Jackson begitu panggilan itu selesai. Ayah menyuruh kita untuk meninjau proyek yang berada di selatan Metro. Kata Jackson. Apakah aku juga harus ikut? Tanya wanita itu. Benar. Kau juga harus ikut. Aku butuh bantuanmu di sana. Kata Jackson. Ayahkah yang menyuruhmu membawaku serta? Tanya wanita itu lagi seperti tidak puas. Diana. Sudahlah. Apa bedanya aku atau ayah yang menyuruh? Bersiaplah. Kita akan berangkat. Kata Jackson yang mulai jengkel dengan pertanyaan tak berguna itu. Orang tua busuk bau tanah itu. Dia kira bisa mengelabuiku. Padahal dia telah menunjukkan jalan bagiku sebagai alibi. Berangkatlah ke orang tua sok pintar. Ini adalah keberangkatan terakhirmu menuju kuburan. Cibir Diana dalam hati. Lalu dia segera memasuki kamarnya untuk bersiap berangkat menuju selatan Metro. Tuan William yang ditemani oleh Leonard sebagai kepala pelayan keluarga telah bersiap untuk berangkat menuju Bukit Metro bagian utara untuk mengunjungi villa sahabatnya yaitu Leon Smith. Tak lama setelah itu sebuah mobil Volvo menderu meninggalkan villa besar nan mewah itu menuju ke jalan raya Metro City diikuti oleh dua mobil BMW dari belakang sebagai pengawal tuan besar itu. Awalnya keberangkatan itu berjalan dengan lancar. Namun setelah setengah perjalanan, Leonard mulai merasakan bahwa mobil mereka seperti dibuntuti dari belakang oleh puluhan mobil lain dengan mengatur jarak tertentu. Hal ini membuat Leonard sedikit merasa curiga di hatinya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Ini karena dia tidak ingin jika Tuan William akan merasa khawatir. Sesampainya di bawah jembatan layang utara Metro City, mobil-mobil ini mulai memotong mobil mereka dan salah satu dari mobil ini segera membanting setir sehingga mobil itu berbelok sangat cepat menghalangi jalan bagi mobil yang ditumpangi oleh Tuan William. Ada apa ini Leonard? Tanya Tuan William heran melihat banyaknya mobil telah mengelilingi mobil mereka dan dua mobil pengawalnya itu. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres. Kata Leonard dengan wajah khawatir. Menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh ramai orang. Para pengawal di dalam dua mobil itu segera keluar dan mulai mengelilingi mobil majikannya sebagai bentuk berjaga-jaga. Ini termasuk juga supir yang menjadi supir pribadi Tuan William. Kini tampak puluhan lelaki dengan berbagai senjata di tangan mulai menyerbu ke arah mereka. Dan akhirnya perkelahian yang tak seimbang itu pun pecah juga. Saat ini tampak satu persatu pengawal Tuan William berjatuhan ke tanah karena tidak mampu membendung serangan dari orang-orang yang telah mengepung mereka. Tepat ketika para pengawal itu tidak tersisa satu pun,
Dari depan dan belakang tampak banyak kendaraan roda 2 dan beberapa mobil menderu-deru memasuki lorong bawah jembatan itu dan mulai menyerang kelompok penghadang tadi. Peperangan dahsyat kini terjadi. Semua yang berada tempat itu saling pukul dan tendang mengakibatkan banyak korban kini berjatuhan. Salah satu lelaki dengan wajah dingin dan seorang lagi dengan wajah ganas dan ada bekas luka memanjang di wajahnya seperti singa kehilangan anak. Menghajar siapa saja yang menghalanginya. Sudah tak terhitung berapa jumlah korban yang berjatuhan di tangan mereka berdua. Ketua, ini sangat menyenangkan. Kata orang di sampingnya itu tertawa-tawa sambil melibas siapa saja yang berada di dekat mereka. Belum lagi lama perkelahian itu pecah. Kini dari arah belakang datang pula serombongan mobil-mobil dengan berbagai jenis berhenti menutupi jalan. Lalu dari dalam mobil itu berlompatan lelaki-lelaki yang terlihat seperti tentara yang terlatih ikut terjun ke dalam pertempuran itu sehingga menyebabkan jalan yang berada di bawah jembatan itu layaknya seperti arena pembantaian saja. Leonard dan Tuan William yang masih berada di dalam mobil hanya bisa saling pandang menyaksikan adegan itu. Sedikit pun tidak tergambar perasaan takut di wajah mereka. Ini semua adalah mereka berdua sudah terlalu biasa menyaksikan tubuh-tubuh bermandi dar asterisk H ketika mereka masih muda dulu. Hanya saja yang mereka masih tidak mengerti adalah, siapa yang telah mengirim orang-orang ini untuk mengepung jalannya dan berniat untuk mencelakainya. Ketika dia melihat bahwa ada beberapa wajah yang dia kenal, dia segera menduga bahwa pasukan pembela itu pasti adalah orang-orang yang dikirim oleh Leon Smith. Dia pernah mendengar dari Leon bahwa Draco dan Sham telah direkrut olehnya bekerja sebagai bawahan. Namun alasan Draco mau bekerja di bawah Leon Smith tidak lain adalah karena Jerry adalah anak angkat Draco. Kini pertarungan itu sudah hampir mencapai asterisknya. Tampak kini puluhan orang-orang pengepung itu bergelimpangan di jalan. Dar asterisk H kini mulai membasahi jalan. Aspal yang hitam itu kini berubah warna menjadi merah. Begitu salah seorang dari mereka melihat Pero, Draco langsung memerintahkan Regan untuk menangkap dan berakting menyekapnya ke dalam mobil. Pero yang mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah kepura-puraan segera melakukan perlawanan juga dengan berpura-pura. Namun dia segera kalah dan diseret ke dalam mobil. Tetap di sini Pero. Kau akan aman di sini. Jika anak buah Tuan Sham yang tidak mengenalmu melihat, kau pasti akan celaka. Kata Regan. Oke Regan. Terima kasih. Kata Pero. Setelah perkelahian itu selesai dan orang-orang yang mengepung itu telah dibantai. Barulah Tuan William keluar dari mobilnya dan berdiri dibantu tongkat dan Leonard di sampingnya. Draco. Terdengar Tuan William memanggil nama Draco membuat Draco yang baru saja memukul seseorang kini berbalik. Saya tuh. Tuan. Jawab Draco. Kemari kau anak bandel. Panggil Tuan William. Draco yang tahu gelagat mulai kebingungan. Namun dia tetap melangkah juga mendekati orang tua itu. Begitu Draco mendekat, Tuan William langsung menjewer telinga Draco. Dasar anak bandel. Kemana saja kau menghilang selama ini, hah? Ampun tuh. Tuan. Aku berada di Hill Street merawat dan membesarkan Tuan muda. Kata Draco sambil nyengir menahan sakit. Sekarang bawa aku menemui cucuku itu. Kata Tuan William. Baik Tuan.
kata Draco sambil menggosok-gosok telinganya yang sakit. Cepat. Iya Tuan. Kata Draco buru-buru masuk ke mobil diikuti oleh gelak tawa Tuan Sham, Regan dan yang lainnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pero membocorkan rencana Diana. Episode berikutnya. Tuan Smith bertengkar dengan Tuan William. Tuan Smith bertengkar dengan Tuan William. Bab 90. Berita yang keluar dari berbagai sumber kali ini benar-benar telah menggemparkan dalam negeri dan khususnya Metro City. Ini karena, telah lebih dari 20 tahun ini Metro City tidak lagi pernah mengalami kejadian yang melibatkan dua kubu saling berperang sejak Dragon Empire runtuh sekitar 25 tahun yang lalu. Dapat dibayangkan kejadian di bawah jembatan layang utara Metro City ini begitu tragis. Ada sekitar 100-an lebih korban yang jatuh dan separuhnya terbunuh serta sisanya mengalami luka serius dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Saat ini spekulasi pun bermunculan di kalangan wartawan media, warganet bahkan orang awam pun turut menyebarkan berita-berita yang entah dari mana sumbernya. Pihak penegak hukum saat ini benar-benar dipusingkan oleh kejadian ini. Ini karena tidak adanya jejak bukti yang dapat dijadikan patokan dalam penyelidikan kasus tersebut. Jika saat ini Dragon Empire masih berdiri, tentu mereka dapat memulai dari sana untuk menemukan petunjuk. Sebenarnya Dragon Empire sudah ada sejak kembalinya Draco dari pengasingannya. Hanya saja mereka masih sembunyi-sembunyi karena tugas utama mereka saat ini adalah sebagai pasukan cadangan bagi membendung kalau-kalau anak buah Robin dari keluarga Patrick berniat untuk bermain secara kasar terhadap keluarga William dan Smith. Prak! Terdengar suara meja dipukul. Sialan! Apa yang terjadi sebenarnya? Setan mana yang berani membantai anak-anak buahku? Ramsay, kau harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kata seorang lelaki setengah baya yang kelihatan telah dikuasai oleh kemarahan itu. Tuan Robin, aku menduga bahwa pasti ada yang membocorkan rencana Anda Tuan. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membantai anak buah kita jika memang tidak ada yang berkhianat. Ini karena, tidak sedikit jumlah yang kita kirim untuk membantu orang-orang Diana. Kata lelaki yang dipanggil dengan nama Ramsay itu. Sejak awal aku telah curiga bahwa ada yang telah membocorkan rencana ini. Ramsay, di antara para korban, apakah kau melihat Pero ada di sana? Tanya Robin. Tidak Tuan. Aku juga mencari-cari kalau-kalau menemukan dirinya. Aku berniat untuk meminta pertanggungjawabannya atas terbantainya seluruh anak buah yang kita kirim. Aku juga curiga. Hubungi anak buahmu dan pergi lihat ke rumahnya. Apakah keluarganya masih di sana atau tidak? Kata Robin. Anak buahku sudah ke sana Tuan. Dan saat ini rumah itu sudah kosong dan tampaknya baru saja ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Kurang ajar Pero ini. Pasti dia yang telah mengkhianati kita. Kelak andai bertemu dengannya, aku pastikan bahwa dia akan membayar mahal karena berani bermain denganku. Kata Robin sambil mengepalkan tinjunya dan menghempaskan ke arah meja membuat beberapa barang yang berada di atas meja itu berserakan. Ramsay, sebarkan anak buahmu untuk mencari di mana pengkhianat itu berada. Dan satu lagi, berangkatkan anak buah pilihan dan kirim mereka ke Star Hill. Aku ingin anak Wilson ini di Bun Asteris H sore ini juga begitu dia keluar dari bandara. Kata Robin memberi perintah. Tapi Tuan,
Mereka ada 3 orang dan aku sendiri tidak tahu yang mana anak Wilson ini. Kata Ramsay ragu-ragu. Apa yang kau pusingkan? Bun Asteris H saja ketiganya. Selesai perkara. Kata Robin sambil membentak. Baik Tuan. Aku akan mengirim anak buah pilihan untuk membereskan mereka di Star Hill sore ini. Lakukan dan jangan tunda lagi. Baik Tuan. Kata Ramsay lalu segera meninggalkan Robin yang masih diliputi kemarahan. Sementara itu di Villa Smith saat ini Tuan William yang baru bertemu dengan Jerry tampak sangat gembira sekali. Dia tidak henti-hentinya meneteskan air mata bahagia dengan pertemuan itu. Semua beban yang selama ini mengganjal di dalam hatinya seketika hilang berkat pertemuan itu. Selama ini dia masih bertanya-tanya apakah cucunya itu masih hidup atau telah mati. Dengan kebahagiaan yang sangat meluap-luap, Tuan William kini segera bertanya kepada Tuan Smith. Leon, lihatlah cucu kita ini. Menurutmu dia lebih mirip dengan siapa? Tanya Tuan William kepada besannya itu. Mata dan hidungnya mirip Elena. Juga wajahnya dan bibirnya dan hidungnya dan. Jika semua mirip putrimu lalu apa yang tersisa untuk putraku? Tanya Tuan William dengan sewot. Hehehe. Kau terlalu pencemburu King. Coba kau perhatikan lagi. Itu jelas milik Elena putriku. Kata Tuan Smith membela diri. Tidak. Menurutku tidak. Hidungnya jelas bukan hidung Elena. Itu adalah hidung Wilson. Juga bibirnya. Sangat mirip dengan Wilson. Kata Tuan William tetap kukuh pada pandangannya. Oh tidak bisa begitu. Kata Tuan Smith dengan sengit. Hidungnya tetap milik Elena. Kau hanya kebagian telinga saja. Kata Tuan Smith lagi. Kau Leon. Kau dari dulu memang brengsek. Jelas-jelas bahwa dia lebih mirip dengan Wilson. Oh tidak bisa. Dia lebih mirip Elena. Mirip Wilson. Tidak. Dia lebih mirip Elena. Kau. Tuan William kini berdiri dengan wajah merah padam. Dia segera mengangkat tongkatnya. Tuan Smith juga tidak tinggal diam. Dia juga segera berdiri dan bersiap untuk menangkis serangan. Semua yang ada di ruangan itu kini benar-benar merasa lucu melihat dua tokoh tua bangka ini seperti berebut harta karun. Dan celakanya lagi tidak ada di antara mereka yang mau mengalah. Ryan dan Daniel kini saling pandang dan mereka sama-sama memandang ke arah Jerry yang tampak seperti orang linglung saat ini. Draco, Sham, Regan serta Pero saat ini seperti melupakan kejadian tadi pagi akibat ulah Tuan William dan Tuan Smith ini. Jerry, segera cegah kedua kakekmu itu. Jika tidak, mereka pasti akan berkelahi. Kata Daniel sambil mencolek pinggang Jerry. Apa yang harus aku lakukan? Bisa-bisa aku yang kena damprat nanti. Kata Jerry. Tuan besar. Maaf jika saya lancang. Mirip siapapun Jerry ini, dia tetaplah cucu kalian berdua. Kata Draco menengahi. Kau anak bandel. Diam kau. Kata Tuan William membaut Draco menutup mulutnya dengan tangan. Hehehe. Benar kata Draco. Lebih mirip siapa, itu tidak penting. Bukankah dia adalah cucu kita berdua? Yang akan mewarisi keagungan keluarga kita. King, jangan membuang waktu dengan pertengkaran yang dari dulu tidak pernah usai. Kata Tuan Smith berusaha membujuk. Kau bocah suci.
Baiklah. Mari kita bahas hal-hal yang penting. Kata Tuan William mulai mereda amarahnya. Ketahuilah King, bahwa kedatangan cucu kita kali ini adalah untuk menyelamatkan keluarga William dari malapetaka. Malapetaka? Apa maksudmu Leon? Kau tanya saja sendiri kepada cucu kita ini. Ini karena dia lebih tahu apa yang akan disampaikan olehnya. Kata Tuan Smith sambil menunjuk ke arah Jerry. Kini semua mata memandang ke arah Jerry seperti meminta penjelasan. Episode sebelumnya. Pembantaian di bawah jembatan. Episode berikutnya. Jerry membongkar kedok Diana.